komputasional, tentunya kalian sudah mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang ibu tanya, ada yang masih ingat apa itu? Coding adalah aturan atau perintah. Ya, perintah ya. Ya, perintah. Yang diberikan untuk siapa? Komputer atau? Nah, anak-anakku sekalian, ya, hari ini kita akan mempelajari tentang artifisial berpikir secara komputasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3, ya. Jadi setelah kalian mempelajari tentang berpikir komputasional, tentunya kalian paham, ya. Tentunya kalian paham tentang pengertian berpikir komputasional. Jadi kalau nanti setelah belajar ini, ibu tanya sama kalian apa itu berpikir komputasional, kalian bukan cuma tahu mengartikan, tapi kalian mampu memahami berpikir komputasional. Yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang kedua? Yaitu siswa dapat memberikan contoh dari penerapan sehari-hari tentang berpikir komputasional. Kalian bisa memberikan contoh setelah mempelajari materi ini. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Pengertian dari berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa baca di sini? Coba ibu tunjuk satu orang. Satu orang, coba. Aldi, berdiri. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir Ini yang di sini. seperti komputer, Ya, cara dengan lebih efisien dan efektif dengan cara sistematis dan logis. Tahu logis? Yang masuk akal. Nah, selain itu, apa lagi arti berpikir komputasional? Coba dibaca. Kita. Apa itu berpikir komputasional? metode pemecahan masalah melalui
Iya, tujuannya adalah agar masalah tidak terasa berat dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, oke. Selanjutnya kita ke contoh, ya. Yang bagaimana itu contoh konsep berpikir komputasional dekomposisi. Yang bagaimana contohnya? Misalnya contohnya yaitu menyelesaikan proyek pembangunan rumah. Jadi kita lihat seperti yang di depan sana ada proyek pembangunan, ya, pembangunan rumah di depan, ya. Tentunya rumah itu tidak langsung jadi, ya kan? Ya. Jadi kalau orang mau selesaikan, ya, kalau cuma mau dipikir-pikir saja bikin sebenarnya berat. Coba diselesaikan satu per satu. Kalau membangun rumah, yang selesaikan dulu pelan-pelan apanya? Fondasinya. Fondasinya. Nah, setelah fondasi kita langkah ke apanya lagi? Ya, setelah fondasi ada buang lagi, ya. Naik lagi dindingnya pelan-pelan. Ini sudah mau selesai. Kalau sudah mau selesai dindingnya, apa lagi yang dipikirkan? Ya, baru jadi rumah. Nah, apabila konsep berpikir komputasional ini kita kaitkan dengan pembelajaran matematika, kita kaitkan dengan pembelajaran matematika, ibu kasih contoh. Ya, misalnya soal mengubah pecahan campuran menjadi bilangan desimal. Misalnya 2/3/7. Ini mau diselesaikan. 2/3/7 ini mau diselesaikan. Kalau kita pikir-pikir begini mau diselesaikan untuk diubah menjadi pecahan, menjadi bilangan desimal, ini sebenarnya sangat susah, ya, sangat susah. Nah, bagaimana caranya supaya mudah? Harus mengetahui rumusnya. Harus mengetahui rumusnya. Nah, rumusnya bagaimana? Langkah pertama kita rubah bagaimana dulu dia? 2/3/3. Iya, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa. Bagaimana cara merubah pecahan biasa? 2/3. Dapat berapa? 17. Dapat 17/7. Nah, kalau sudah seperti ini artinya, ya, masalah yang besar tadi, ya, pelan-pelan akan berubah menjadi masalah yang kecil. Itu arti dari konsep berpikir komputasional dalam hal dekomposisi. Ya. Soal yang besar kita bisa pilah, kita bisa pecahkan menjadi soal yang kecil. Ya, kalau kita seperti itu kan gampang. Paham ini? Paham pola dekomposisi ini? Paham? Ya, dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Selanjutnya yang kedua. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Di sini pengenalan pola itu artinya kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau, ya, kemampuan untuk mengidentifikasi pola dalam data di antara masalah yang kecil yang telah dipecah. Di sini apa itu tujuannya pengenalan pola? Membuat solusi lebih efisien dan menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Nah, contohnya di sini ada contohnya, ya, membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Langkah-langkahnya sama juga dengan menumis sayur capcay. Kenapa dibilang sama? Nasi goreng, ya, kalau kita kerja masak nasi goreng itu kan tumbuk rempah, ya, rempahnya dihanguskan, apa itu rempahnya? Bawang merah, bawang putih,
Yang bahan-bahan yang dihaluskan itu di apa dia? Ya, ditumis. Nah, kenapa? Kalau dengan capcay bagaimana? Sayur capcay. Bahannya di apa juga? Jadi sama-sama ditumis. Jadi polanya sama atau tidak? Sama. Ya, polanya sama. Seperti itu. Nah, apabila ibu hubungkan pengenalan pola ini ya dengan pembelajaran matematika, ya kadang di pembelajaran matematika kita mendapatkan soal. Ya. Di pembelajaran matematika kadang kita mendapatkan soal. Ya, soal misalnya 2, 4. Selanjutnya 6. Selanjutnya 8. Nah, polanya ini bagaimana? Tambah berapa? 2. Namanya pola tambah 2. Dari 2 ke 4 ini tambah 2. Selanjutnya dari 4 ke 6 ini tambah 2. Dari 6 ke 8 ini tambah 2. Jadi itu konsep pengenalan pola. Kadang juga gambar. Ya, gambar dari lingkaran. Kemudian ada gambar segitiga. Kemudian ada gambar kotak. Selanjutnya ini kira-kira gambar apa? Bulan. Gambar bulan. Setelah sekarang gambar apa lagi? Bulan. Jadi paham ini dengan pengenalan pola? Oke. Jadi kalau merasa tidak paham, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Selanjutnya abstraksi. Di sini abstraksi adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak lengkap atau berlebihan. Tujuannya apa? Agar kita bisa lebih fokus dengan inti masalah. Nah, contoh. Ada yang biasa naik sepeda listrik. Siapa yang biasa naik sepeda listrik? Siapa? Siapa namanya? Jerry. Siapa lagi yang biasa naik sepeda listrik? Saya pernah. Nah, oke. Ada yang biasa naik mobil? Saya. Ya. Oke. Ada yang biasa naik sepeda? Saya. Ya, kalau naik sepeda hampir semua. Oke, kita ambil contoh naik sepeda. Nah, naik sepeda. Kalau kita naik sepeda
Ya, jadi cara pasang fondasi, gali tanah dulu ya. Jadi tanahnya itu digali dulu ya. Selanjutnya apa? Ya, sesuaikan ukuran. Gali tanah sesuaikan dengan ukuran. Kemudian pasang apanya? Besinya. Kemudian dicampur apanya? Iya, campuran semen. Ya, ratakan di permukaan dan seperti itu. Nah, kalau ibu hubungkan ya algoritma ini ya dengan pembelajaran matematika, berarti ya, misalnya ibu kasih soal, rubahlah menjadi bilangan desimal 1/5. Jadi ini harus kita kerja secara runtut sampai selesai dan mendapatkan apa? Bagaimana caranya 1/5 ini dirubah agar supaya menjadi bilangan desimal? Bagaimana caranya? Ya, 1/5 di apa? Di apa? Dikali. Oke, dikali. Ya, kira-kira dia bisa dijadikan bukan berapa nih? 10. Per 10. Nah, 5 kali berapa sampai dengan 10? Taruh di sininya. Di atasnya juga 2. Ya, jadi 5 kali 2 sama dengan 10. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini baru nampak, baru terlihat kita dengan mudah mendapatkan hasil bilangan desimal. Berapa? 0,2. Sampai sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu berikan tugas secara berkelompok. Ini kalian kerjakan, jangan lupa namanya ditulis ya. Jadi siapa di sini yang sanggup nanti presentasi ke depan? Iya, semuanya maju ya. Setelah kalian kerjakan, nanti semuanya maju untuk presentasi. Kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Semuanya maju ya.
Satu ada yang kerja dulu, satu. Siapa yang bisa? Ada yang tulis, kemudian ada yang bisa jelaskan ya.
computasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan. Ya, digunakan siapa? Siapa saja. Ya, untuk menghadapi tantangan masalah apa? Nah, setelah mempelajari ini, kita juga bisa mengetahui ternyata ada 4 konsep dalam pembelajaran berpikir komputer. Yang pertama apa? Iya, dekomposisi. Yang kedua? Abstraksi. Yang ketiga? Pola. Yang keempat? Algoritma. Sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan juga sampai di pembelajaran yang matematika. Untuk menghubungkan dengan pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, karena sudah dikuasai ya. Jadi disuruh pelajari. Jadi ini soal mandiri ini, kira-kira pola apa yang dia pakai ini? Pola apa yang dia pakai? Soal mandiri ini pola apa? Konsep apa dia? Gunakan. Soalnya menggunakan konsep apa? Algoritma atau konsep pengenalan pola, dekomposisi atau abstraksi? Pengenalan pola apa dia? Algoritma atau pengenalan pola, abstraksi atau dekomposisi? Apa? Iya, pola, algoritma. Oke, terima kasih. Jadi yang sampai dengan saya terima semua ya, alhamdulillah. Jadi mungkin materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, jadi sudah paham ini tentang materi berpikir komputasional sudah? Nah, ini masuk. Mungkin materinya sampai di Tak sini. boleh untuk kabar itu. Tak kelihatan kau. Namun ya, karena kalian tadi sudah pulang mengisi LKPD, sekarang ibu mau ajak kalian untuk berdiri. Ya, coba semuanya berdiri. Oke, ikuti gerakannya ya. Ya.